Dan kemudian Tuhan Yesus juga memberikan pernyataan di ayat 20 bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Maksudnya adalah hukum yang Tuhan Yesus mau kasih dalam Injil, ajaran dan perintah yang Tuhan Yesus mau kasih dalam Injil, inilah standar yang lebih benar daripada standar dalam hukum Taurat. Nah, itu maksud. Santo Yohanes Chrysostom, kita coba baca. Tetapi amatilah peningkatan anugerah di mana ia akan membuat murid-muridnya yang baru datang menjadi lebih baik daripada para pengajar dalam perjanjian lama. Kebenaran Farisi itu sekarang tidak membawa masuk mereka yang hidup setelah kedatangan Kristus. Jadi, hukum Taurat ini, hukum kebenaran yang dipegang oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, sudah tidak menjadi standar keselamatan umat manusia. Maka ada suatu standar yang baru, suatu standar yang lebih benar melalui wafat dan kebangkitan Kristus. Maka bagaimana cara kita bisa hidup keagamaan kita lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi? Ya dengan kita meneladani Kristus, dengan kita menjalankan setiap perintah Kristus. Itulah standar yang baru. Itulah standar sekarang. Standar untuk mencapai keselamatan, standar untuk mencapai kehidupan kekal. Satu Agustinus mengatakan Kristus menggenapi Taurat dengan dua cara, melakukan apa yang tertulis di dalamnya dan menambahkan apa yang kurang darinya. Kristus menambahkan spirit kasih yang memampukan kita melakukan hukum itu. Kita coba kembali lagi kepada jangan membunuh dan jangan marah. Ketika hukum Taurat mengatakan jangan membunuh, dan kemudian muncullah banyak sekali daftar hukum tentang membunuh. Tapi ketika Yesus mengatakan jangan marah, maka itu sesuatu yang lebih internal. Sesuatu yang bisa kita kontrol dalam hati kita. Bukan sesuatu yang di luar kontrol kita. Jadi Tuhan Yesus bukan memberikan perintah kepada sesuatu yang sudah terjadi. Pembunuhan sudah terjadi, pembunuhan baru dikasih perintahnya begitu ya. Enggak, tapi Tuhan Yesus memberikan perintah kepada sesuatu yang belum terjadi. Masih terjadi dalam hati. Dan inilah yang memampukan kita melakukan hukum itu. Tambah lagi kita menerima kasih karunia Tuhan. Maka KGK 1967 mengatakan bahwa hukum Injil ini itu memenuhi, menghaluskan, melebihi, dan menyempurnakan hukum lama. Maka dari sini kita belajar bahwa hukum Injil dari Tuhan Yesus itu memenuhi, menghaluskan, melebihi, dan menyempurnakan hukum lama. Dari larangan eksternal menjadi penyembuhan internal.